Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan bincang-bincang kita tentang wewangi tuntunan Nabi. Kalau di pertemuan sebelumnya kita bicara kenalan lebih dalam tentang khuluq, nah pada pertemuan kali ini kita akan menelusuri dalil-dalilnya, Ustaz ya. Dalil-dalil yang berkaitan dengan khuluq ini. Kayaknya di beberapa riwayat itu sahabat lumayan akrab ini dengan khuluq. Betul. Dan nanti terutama pada sahabiyah ya. Agak membingungkan, maksudnya agak membingungkan karena sebenarnya hadis mengenai itu sangat banyak. Saya mencoba menghimpun hadis-hadis berkenaan dengan khuluq, dengan za'faran, dengan misik, dan berbagai hal lainnya, juga dibantu oleh yang lainnya, begitu ya, Masya Allah. Di antaranya yang menarik perhatian kita adalah suatu ketika seorang laki-laki itu mendatangi Nabi SAW. Ketika itu beliau berada di Ji'ranah. Yang menceritakan ini adalah Ibnu Abu Umar. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Amr dari Atha, dari Sofwan bin Ya'la, dari bapaknya. Nah, artinya di sini dari bapaknya Sofyan bin Ya'la, berarti Ya'la itu ya. Itu mengatakan, saya ada di... sementara saya ada di Nabi SAW. Laki-laki itu memakai jubah dan telah melumuri dirinya dengan khuluq. Jadi ini kita sempat membahas tempo hari, kalau orang itu mau umroh, sunnah memakai wewangian. Kecuali dua, yakni za'faran dan waros. Nah, laki-laki ini melumuri dirinya. Melumuri itu dapat menjadikan kita faham kenapa kok misalnya botol-botol parfum Arab itu sticknya dari plastik, gitu ya. Padahal plastik itu kan tidak cukup awet untuk menyimpan parfum, karena memang yang kecil-kecil seperti ini biasanya untuk sekali, dua kali, tiga kali pakai, begitu ya. Ini sekali pakai ya, Ustaz ya, Bang. Kita sering kali. Bukan saya ya, bukan saya ya. Orang-orang Arab segini ini, bisa, setengah tulai ini bisa sekali, dua kali pakai. Bisa 4 kali gitu ya, artinya tidak. Tapi memang tidak lama gitu ya. Maksudnya tidak bertahan sampai berbulan-bulan. Masya Allah, karena ini untuk memahami. Sebagaimana saya sempat bertanya kepada seorang rekan gitu mengenai penggunaan parfum di sana. Biasanya memang memakai, kalau untuk di rumah botolnya besar, suka tutupnya itu besar. Sementara yang seperti ini untuk traveling, artinya dipakai betul-betul banyak. Nah, kembali lagi pada pembahasan mengenai hal ini tadi saya sebagai tambahan untuk dapat membayangkan, untuk dapat memahami, melumuri dirinya dengan khuluq, bukan cuma mengoleskan. Dia berkata, sesungguhnya saya telah berniat untuk ihram. Sementara saya mengenakan jubah ini dan tubuhku telah berlumuran dengan khuluq. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa khuluq itu memang bukan sepenuhnya sama dengan za'faran. Kita ingat kembali perbincangan kita yang lalu ya. Maka Nabi SAW pun bersabda kepadanya, lakukanlah sebagaimana kamu dalam yang kamu lakukan dalam hajimu. Laki-laki itu berkata, kalau begitu aku harus melepaskan pakaian ini dan membersihkan bekas khuluq ini. Nabi SAW bersabda lagi, apa yang kamu lakukan dalam hajimu, maka lakukanlah dalam umrohmu. Itu hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, dalam redaksi yang lain, masih dalam riwayat Muslim, kita mendapati fragmen yang sama dari laki-laki yang hendak berumroh dan melumuri badannya dengan khuluq itu. Ada kisah yang lebih lengkap, yakni ketika laki-laki ini bertanya, Rasulullah SAW itu terdiam karena ketika itu beliau sedang menerima wahyu. Ya. Nah, setelah beliau itu selesai menerima wahyu, maka beliau itu bertanya kepada para sahabat yang ada itu, mana orang yang bertanya tentang umroh tadi. Kemudian laki-laki itu pun beranjak menuju kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun bersabda, tanggalkanlah jubahmu, cucilah bekas khuluq yang masih membekas pada dirimu.
Jadi walaupun ini sudah kering, tetap perlu dicuci, gitu ya. Tetap cuci karena bukan karena ini pelajaran yang dapat kita petik dari pembahasan kita sebelumnya. Khuluq itu apabila terkena keringat, ini pengaruhnya akan muncul lagi itu. Sebagaimana al-masbuh itu kan kering, tapi ketika dibasahi dengan air maka ini bukan memberikan pengaruh lagi bagi pemakainya. Artinya ini bukan dari dalam hadis ini. Kita berusaha memahami lebih jauh, bahkan bekas yang membekas pada diri kita itu pun perlu dicuci. Kemudian lakukanlah dalam umrohmu sebagaimana apa yang kamu lakukan dalam hajimu. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, ini sekali lagi menunjukkan penggunaan khuluq ya. Penggunaan itu rupanya dikenal dan Rasulullah menyuruhkan kepada laki-laki ini untuk membersihkan badannya dari bekas khuluq ketika hendak mengambil niat umroh ya, ketika hendak mengambil niat ihram ya. Nah, disuruh menanggalkan jubahnya. Karena memang nggak boleh pakai jubah ya, umroh yang dipakai kan pakaian yang tidak berjahit. Tidak berjahit. Kemudian membersihkan bekas khuluq. Nah, artinya larangan dalam hadis yang lain adalah menggunakan waras dan za'faran, tetapi ini juga meliputi khuluq. Nah, dalam hadis yang lain kita mendapati redaksi yang sedikit berbeda, di mana orang yang tadi menanyakan tentang umroh, cucilah bekas khuluq di rambut dan jenggotmu. Wah, rambut, jenggot. Rambut itu merupakan salah satu tempat yang banyak disukai untuk mengenakan khuluq. Khuluq, ya. Maupun minyak wangi yang lain, setidaknya misik juga demikian. Rasulullah bisa memakai misik untuk rambut beliau, juga jenggot beliau, sebagaimana Mus'ab bin Umair radhiyallahu an itu juga bisa memakai ketika masih belum masuk Islam dan masih apa itu istilahnya, masih anaknya orang kaya Makkah itu ya. Iya. Yang sampai netes-netes ya. Sampai netes-netes. Kalau sekarang ini kita semisal berkesempatan tapi ini berlakunya di bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan di tahun ini, mudah-mudahan tahun berikutnya juga demikian. Tapi jangan keliru, jangan umroh dengan niat untuk didapat tetesan misik ya. Ini ketika kita masuk di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi dikasih parfum, dikenai parfum. Nah, saya khilaf di Masjid Nabawi ataukah yang di Masjidil Haram itu pakai pipet. Jadi dituangkan gitu. Misk Ghazal itu ya, misik yang bagus. Masya Allah. Bagian dari memuliakan masjid. Betul, Masya Allah. Betul. Dan sekaligus memuliakan Ramadan. Gitu ya. Karena ini tidak setiap hari. Ini hanyalah setiap hari di bulan Ramadan. Masya Allah. Sementara di masjid yang satunya, saya tadi sampaikan, saya lupa masjid yang mana, ini menggunakan parfum semprot. Parfum semprot itu tidak semuanya menggunakan alkohol. Lepas dari perdebatan alkohol itu boleh atau tidak dipakai, tapi ada parfum semprot yang lebih baik dibanding yang menggunakan alkohol, yakni menggunakan aquadenat. Wah, ini kamu perlu kita bahas ini, Ustaz. Parfum khusus semprot, kan ini wewangian juga. Iya, betul. Nah, teruskan lagi. Jadi cucilah bekas khuluq. Artinya secara jelas menunjukkan ini khuluq di rambut dan jenggotmu. Serta lepaskanlah jubahmu. Masya. Kemudian lakukanlah umroh sebagaimana kamu melakukan haji. Nah, ini di antara hadis-hadis yang dapat kita ambil pelajaran. Kita tidak berbicara terlalu jauh mengenai pelajaran apa yang dapat kita ambil. Karena Masya Allah banyak sekali. Ini hanyalah ikhtiar kita untuk berkenalan dengan penggunaan-penggunaannya. Tadi Rasulullah SAW menyampaikan agar membersihkan, mencuci bekas khuluq yang ada di rambut dan di jenggot. Loh, apakah ada yang seperti itu? Pertama, tanpa ada hadis lain pun kita dapat melihat tadi bahwa rupanya laki-laki ini memakai khuluq di rambut dan di jenggot. Sementara dalam hadis lain tadi itu
melumuri badannya. Allah. Berarti Masya Allah, kayaknya kalau 1 tulah nggak cukup. Kayaknya ya minimal mungkin 1 tulah habis sekali Iya, pakai itu ya. jadi rambut, Allah. jenggot, dan badan. Itu antum perlu nyoba ini. Mumpung di bulan Syawal. Gitu. Teruskan lagi ya. Jadi apakah ada di antara yang menyukai mewarnai, jadi mewarnai jenggot itu? Oh, dengan kholuk ini tadi. Dengan kholuk. Ini. Dengan kholuk ya, dengan kholuk. Adalah Ibnu Umar. Oh, ya Allah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya. Dan suatu ketika ini Zaid bin Aslam itu melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu, kok jenggotnya itu kuning, dan kuningnya ini karena apa? Karena za'faron, karena kholuk. Ini menunjukkan bahwa itu sesuatu yang dikenal dia. Karena ketika Zaid bin Aslam itu melihatnya, kok pakai ini? Berarti Zaid sendiri sudah akrab dengan itu ya? Iya. Karena bisa mengatakan itu kholuk. Nah, lalu Zaid bin Aslam ini bertanya, wahai Abu Abdurrahman, kamu mewarnai jenggotmu dengan menggunakan kholuk? Itu artinya bahwa memang terdapat terdapat peringatan-peringatan terdapat aturan yang sangat ketat terdapat warning berkenaan dengan penggunaan kholuk tadi. Yang kita juga sempat membahas sebelumnya ya. Di balik itu apa sih pelajaran yang dapat kita ambil? Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewarnai kuning jenggot beliau. Jadi mewarnai kuning jenggot beliau dengan menggunakannya. Menggunakan kholuk tadi berarti. Ya. Dan tidak ada pewarna yang lebih beliau sukai daripadanya. Allahu Akbar. Wah, Boleh ini harus kita coba ini. Masya Allah. Nah, ini ini hal yang menarik itu ya. Beliau mencelup seluruh baju beliau. Kalau tempo hari kita sempat membahas bagaimana Aisyah radhiyallahu anha itu menggunakan al-masbugh yang dari za'faron ya. Dan kalau al-masbugh itu berarti kerudung. Maksudnya kerudungnya dicelup dengan za'faron gitu. Yeah. Masya Allah. Kecuali kalau disebutkan secara khusus ya. Kerudung yang dicelup dengan za'faron sampai za'faronnya mengering sehingga warna kerudungnya berubah, maka disebut sebagai al-masbugh. Allah. Nah, kita teruskan kembali ini hadis riwayat Anas ini. Beliau mencelup seluruh baju beliau dengan menggunakannya hingga sorban beliau. Abu Abdurrahman berkata, ini lebih benar daripada hadis Qutaibah. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Ini sebenarnya memang belum mencukupi untuk memahami penggunaan kholuk maupun za'faron secara keseluruhan, karena Masya Allah hadisnya sangat banyak berkenaan dengan itu. Yang tidak ada perdebatan mengenai hal ini, karena tadi itu memang perlu rincian-rincian. Karena itu yang ingin saya pesankan adalah hadis itu betul, akan tetapi kita perlu rincian-rinciannya. Saya hanya ingin memperkenalkan bahwa di masa itu penggunaan kholuk itu sudah ma'ruf ya. Dan kemudian yang kedua, ada pelajaran lain bagaimana di masa itu dan juga berpengaruh di masa sekarang bagaimana orang menggunakan wewangian itu. Tapi ini tadi hanya tambahan saja ya. Nah, yang banyak dijumpai itu adalah penggunaan oleh para perempuan. Loh, apakah nggak bermasalah? Kan parfum itu nggak boleh bagi perempuan. Ada parfum untuk perempuan. Buktinya kalau Jumat itu kita tidak mendapati parfum, kita itu bahkan kalau kita nggak punya parfum, kita hendaknya datang ke masjid mengenakan parfum perempuan. Artinya parfum perempuan itu ada. Kemudian yang kedua, parfum perempuan itu seperti apa? Tampak warnanya, tersembunyi baunya. Nah, kemudian yang ketiga, dari
yang pernah kita bicarakan sebelumnya, kita dapat melihat, kita dapat mengenali bahwa Masya Allah ada za'faron yang bagus itu, yang sangat bagus, tersembunyi baunya. Nah, yang malaki itu satu di antaranya. Ya. Nah, warnanya tampak. Kemudian kalau kita perhatikan dalam hadis, kita juga mendapati bahwa sahabat itu biasa memakai khuluq. Dengan demikian khuluq yang bagus itu juga tampak warnanya, tersembunyi baunya, dan ini ma'ruf dikenali. Ya. Ini semisal ketika ada seorang tabi'in datang menemui Abu Dzar Al-Ghifari di Rabadzah. Sementara di sisi Abu Dzar Al-Ghifari itu ada istrinya. Nah, di situ digambarkan istrinya yang berkulit hitam, yang kurus lagi pucat. Nah, ini bukan rasis itu ya, ini untuk menggambarkan kondisi prihatinnya. Kemudian disampaikan laisa 'alaiha atharul majasid walal khuluq. Allah. Tidak ada bekas al-majasid. Al-majasid ini lain waktu kita perlu bahas tersendiri nih. Karena ini juga sesuatu yang sangat berbeda itu ya. Walal khuluq. Gitu ya. Jadi tidak aku jumpai padanya al-majasid dan tidak pula aku jumpai padanya bekas itu al-khuluq gitu ya. Nanti di dalam riwayat yang lain laisa 'alaiha atharul mahasin walal khuluq. Mahasin ini juga ini penting, ini menarik juga kita bahas ya. Al-mahasin ini secara sederhana sesuatu yang untuk berhias tapi tidak sampai jatuh kepada tabarruj. Nah, tapi ikutannya tetap sama, yakni walal khuluq. Jadi tidak dijumpai al-mahasin maupun khuluq, ya al-khuluq. Artinya khuluq itu merupakan sesuatu yang ma'ruf, Pada laki-laki ini diketati sebagaimana za'faran, pada perempuan ini merupakan sesuatu yang ma'ruf sehingga darinya dikenali bekas-bekasnya gitu. Nah, kalau kita telusuri nanti banyak lagi hadis-hadis lain gitu ya. Semisal bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu memakaikan parfum kepada Rasulullah SAW. Ini dalam hadis riwayat Bukhari. Lalu kemudian beliau itu mendatangi istri-istrinya dengan sekali mandi. Masya Atau tapi ini kayaknya perlu pertemuan yang lebih khusus. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Masya Allah, dalam agama kita ini rincian dan tuntunannya itu sangat banyak, ya. Sangat luas dan sekaligus sangat gamblang. Yang saya sebutkan ini tadi hanyalah sebagian saja di antara contoh-contoh yang ada, gitu. Masya Allah, menarik ini. Ya. Jadi ini Ustadz Fauzan tadi sudah memberi beberapa hadis sahih yang berkaitan dengan penggunaan khuluq ya. Khuluq itu tadi sebenarnya masih sangat banyak lagi yang dapat digali gitu. Ini kalau ada yang hadirin yang tertarik untuk betul-betul mendalami, nanti bisa menggunakan keyword kata kunci khuluq itu untuk mencari ya hadis-hadisnya. Nah, ini dapat dilakukan, tetapi jangan lupa untuk mencari syarahnya dan kemudian mencari takrifnya. Takrif khuluq itu apa ya? Takrif dari misalnya al-majasid, takrif yang sahih itu bagaimana, al-mahasin. Karena kalau tidak, misalnya dalam berbagai terjemahan, misalnya kita jumpai khuluq itu adalah kunyit yang dicampur dengan minyak wangi. Allah. Nah, ini kan jauh sekali. Atau nanti ketika menerjemahkan za'faran sebagai kunyit. Atau nanti yang lebih parah lagi misalnya, ketika ada yang menerjemahkan idkhir itu rumput yang wangi, ada idkhir, ada jalil. Ada yang di idkhir maki ya itu ya. Kalau idkhir yang paling istimewa dan lebih istimewa lagi karena seluruh yang ada di tanah haram itu, di Makkah itu nggak boleh dicabut, hewannya nggak boleh diburu, kecuali satu, dikecualikan.
yakni idkhir. Illa idkhir. Illa idkhir. Nah, tetapi ini hanyalah untuk menegaskan tadi bahwa kalau kita misalnya mencari itu hendaklah diketahui takrifnya. Kalau idkhir kita keliru kepada Simbobokon Citratus misalnya, Masih wangi ya? masih wangi, atau Simbobokon yang lainnya, serai atau citronella atau yang lain, itu masih wangi dan masih bermanfaat. Tapi kalau jalil, jalil ini juga rumput wangi. Yang kalau kita keliru itu beracun. Allah ya. Nah, artinya ini pentingnya, jadi bukan cuma ini rumput. Bahkan saya pernah mendapati ada yang menerjemahkan idkhir sebagai kayu. Sebagai rumput ya jauh sih, tapi masih deket-deket lah itu. Ya memang bentuknya kayak rumput, betul. tapi jauh sekali. Tapi kalau kayu lebih jauh lagi. Nah, ini sekedar peringatan bahwa ketika kita hendak mencari kholuk, itu nanti hendaklah dicari takrifnya, sehingga kita juga tidak terjatuh kepada kekeliruan. Sebagaimana kalau kita mencari sukatutib, maka kita mendapati sebagian orang menjelaskan sebagai parfum yang dihasilkan dari berbagai bahan campuran. Padahal sukatutib itu merujuk kepada wadahnya. Gitu. Wah, ini berarti pendalaman kita ini masih harus dilanjutkan terus. Masya Allah, Masya Allah. Dan kita doakan semoga Ustadz Fawzul Azim segera bisa meluncurkan Amin, amin, ya Rabbal kitabnya Alamin. berkaitan dengan ini, sehingga pemahaman kita semua bisa lebih tertata dengan baik ya. Amin, amin. Masya Allah. Demikian para sahabat sekalian, semoga pembicaraan kita membawa manfaat yang baik, yang banyak untuk kita semua, agar kita makin mencintai apa-apa yang datang dari Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk berkaitan dengan wewangi. Demikian insya Allah, bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.